Hai teman ESC, kembali saya Diana Rosianti. Tentu saja masih di Ngobrol Seru. Dan kali ini memang agak istimewa. Kita tidak menghadirkan paslon dulu, tapi kita akan hadirkan pengamat kita. Dan juga nanti kita masih menunggu teman dari Komisioner KPU. Sudah bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Duta Televisi, Bapak Dr. Saifuddin SHMH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Diana. Ya. Ini tambah panas ya Pak. Tambah panas, tambah seru. Kita melihat di kabupaten kota sudah mulai mengeluarkan kartu-kartu trufnya, Ya, dan sih, di provinsi juga semakin luas sebenarnya kalau provinsi ini Betul, kan ya. daerahnya. Nah, Bapak sendiri melihat perkembangan pelaksanaan pilkada serentak di seluruh kabupaten kota dan provinsi seperti apa? Ya, memang grafik ya peningkatan tensi dalam konteks kampanye itu kan dirasakan meningkat ya. Namanya tensi politik ini kan startingnya tuh ya biasa kan melihat suasana dulu, kondisi dulu ya. Lalu kemudian juga melihat dalam tanda petik ya lawan yang bertarung itu seperti apa ya di mereka. Ya akhirnya memang di masa-masa sekarang ini setelah 2-3 minggu udah berjalan kampanye, tentu mereka juga akan mencoba melakukan trik-trik politik yang sesungguhnya agak lebih panas sedikit ya di dalam konteks yang seperti itu. Di level-level provinsi umpamanya saja ya dalam norma kritik yang kita amati dari media sosial, karena memang kampanye secara Sekarang resmi media sosial jadi andalan ya. Ya karena memang belum masanya untuk kita katakanlah kampanye di media mainstream ya untuk itu. Jadi sosialisasi yang mereka lakukan lewat media sosial. Ya, memang ada yang dalam tanda petik melihat kalau kaitan dengan petahana di mana kelemahannya ya dari sisi situ-situ biasa juga masuk. Sementara juga di sisi yang lain juga lebih mengedepankan dalam tanda petik ya apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dan bagaimana proses pendekatan dan kedekatan ke masyarakat dengan berbagai dan beragam cara. Tentu ini nanti juga diserahkan ke masyarakat simpati yang mana ya Diana ya di dalam konteks yang seperti itu. Yang kedua memang juga di tingkat kabupaten kota juga sama seperti itu, karena di mereka juga sudah mulai ingin mengencangkan ya gas politiknya ya untuk kemudian lebih mempositioningkan diri sesungguhnya yang lebih berhak dipilih itu siapa di dalam konteks yang seperti itu. Oleh karena itu memang yang menjadi isu bersama, yang sesungguhnya menjadi isu bersama dari para calon itu adalah ya kalau secara formal ya kita tidak melihat dari substansi dan materialnya, mereka memang ingin masyarakat itu betul-betul memilih berdasarkan hati nurani, berdasarkan program yang ada di mereka, dan ada keluhan-keluhan kalau juga nanti akan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang istilah kita itu memilih dengan dibayar lah. Karena kalau money politik, menarik Pak. money politik menjadi isu penting, isu yang panas hampir di semua kabupaten kota dan juga di provinsi, bahwa semua menahan diri. Memang kita lihat ya seperti baliho dan lain sebagainya memang tidak jor-joran seperti yang dulu. Betul, ya. Apakah memang betul bahwa strategi pembiayaan dalam tanda kutip dikumpulkan untuk di hari akhir, atau memang karena mereka lebih rasional untuk tidak jor-joran ya? Cuma isunya katanya begitu. Kita mengharapkan sebenarnya yang kedua itu ya Diana ya, artinya memang ya kita juga pengen sesungguhnya ongkos politik ya di dalam konteks untuk meraih kepentingan daerah itu kan janganlah terlalu besar ya. Supaya nggak balikinnya susah gitu ya. Persoalan di kita kan kalau orang berpandangan dari paradigma bisnis dalam tanda petik ya, tentu kan seberapa modal yang dikeluarkan, pandangan umum itu kan nanti juga seberapa yang akan dia cari. Padahal ini masa kepemimpinan yang singkat, hanya 3 tahun sekitar 7 bulan ya. Nah, sehingga kalau begitu dari mana pun mengembalikan ini dalam perspektif bisnis bisa saja orang biasanya berpikir seperti itu. Tapi dalam perspektif ideal bagi seseorang yang ingin mewakafkan dirinya untuk menjadi seorang pimpinan daerah, tentu cara berpikirnya tidak seperti itu ya, dalam konteks bahwa apa yang dia lakukan, effort dia termasuk finansial juga semata-mata ditujukan ya untuk kesejahteraan dan sumbangsih mereka untuk masyarakat di Banua kita, di kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Tapi sesungguhnya dia ini kan tergantung cara pandang nih di dalam konteks yang seperti itu. Tapi berdasarkan pengalaman yang telah lewat ya, orang melihat persoalannya kan menjadi persoalan ya dalam tanda petik ini masa pandemik lagi kondisinya kan. Lalu kemudian masyarakat sangat rentan ya, rentan itu kan berarti satu kondisi yang memang mengharapkan memang menginginkan itu ya. Mengharapkan adanya sesuatu dalam tanda petik ya, apakah namanya imbalan dan seterusnya lah dalam konteks seperti itu. Tapi tentu ini tidak
mendidik dalam konteks pendidikan politik Oke. kita, Diana ya. Baik, kalau Bapak tadi menyampaikan dalam tataran-tataran bahasa yang bagus. Dalam tataran bahasa yang bagus, Yeah. mewakafkan diri dan lain Yeah. sebagainya. Tetapi kalau dari sisi gelitik-gelitik para ya pengamat, ya juga mungkin masyarakat, itu ada ego-ego pribadi, ada pride yang ingin diinikan, sehingga ada juga yang mengatakan ini ada di beberapa daerah diduga ini ada ketika ego, ketika pride itu akhirnya segala cara Yes, gitu loh, dan yeah. bahkan ketika jor-joran yang disebut dengan bahaya money politik itu ya nggak ngitung lagi berapa kembali, pokoknya saya menang. Itu gimana Pak kalau Ya, sudah seperti libido itu? kekuasaan kan memang salah satu menunjukkan hal yang seperti itu ya. Oke. Karena kalau keinginan orang untuk berkuasa itu kan berkuasa itu juga harus dimaknai oleh kita, oleh masyarakat sebenarnya tidak hanya dalam soal uang di sana. Ada soal kebanggaan juga di sana, ada soal dedikasi juga, ada soal dicatat dalam sejarah famili mereka, pribadi mereka tercatat sebagai seorang pimpinan daerah. Itu juga menjadi satu kebanggaan sih sebenarnya dalam konteks kalau kita bicara dalam satu struktur sosial, tentu struktur sosial di mereka juga akan menjadi sesuatu yang bisa pada saat nanti berkuasa mendefinisikan dan mengambil kebijakan sesuai dengan dalam tanda petik ya, apakah itu kepentingan mereka, apakah itu kemudian ingin mengeluarkan simbol-simbol idealisme yang mereka perjuangkan. Itu juga menjadi sesuatu yang istilah perjuangan-perjuangan di kalangan kelas dan kelompok-kelompok di masyarakat juga menjadi sah-sah saja. Jadi tapi kemudian dimaknai juga ini yang bersifat ada keuntungan ekonomi itu juga sebenarnya tidak dinampikan. Oke. Jadi kita sebenarnya selama ini lebih banyak terfokus pada saat orang ingin berkuasa, tentu dia akan mencari kalau modalnya sekian akan balik nggak ya. Hitungan matematikanya jadi jalan itu ya. kan namanya hitung dagang Oke, ya, yang ya. istilah orang politik dagang Baik. sapi ya di dalam konteks kehidupan politik kita. Tapi kan sesungguhnya banyak aspek lain sih sebenarnya, tidak hanya itu yang mendorong orang untuk ya katakanlah menyalurkan libido kekuasaannya. Salah satu yang kita tangkap di Banua kita ini sebenarnya adalah untuk menjadi kebanggaan mereka juga, menjadi kebanggaan famili mereka juga pada saat seseorang kemudian bisa duduk menjadi kepala daerah ya. Oke, artinya kita tahu lah kualitas dari para paslon ini pastinya Yeah. juga ada mumpuninya lah ya, gitu Yeah. lah. Akhirnya mengabaikan cara ya, sama dengan diskusi kita sebelumnya. Mengabaikan cara, tapi yang paling penting kita lihat adalah ketika di ujungnya. Idealnya adalah caranya benar, ketika memimpin juga bagus. Ideal kan itu. Iya, ya betul. Memang kan ada anggapan selama ini ya, Diana kan untuk berbuat baik juga kan perlu biaya. Ya, artinya gini, yang gambaran di kita tuh sebenarnya pada saat orang memperjuangkan dalam tanda petik ya, Diana untuk menjadi pimpinan daerah yang menjadi ladang mereka berbuat baik, apakah kemudian itu harus ditempuh dengan cara-cara yang juga sangat baik menurut ukuran kita? Nah, cara-cara yang sangat baik oleh mereka itu kan kita dikristalkan menjadi dua aspek itu. Aspek pertama regulasi yang diatur dalam perundang-undangan kita. Itu yang jadi pagarnya ya. Terus aspek yang kedua itu sebenarnya tatanan-tatanan nilai yang ada di dalam masyarakat kita. Yang dalam kondisi tertentu sebenarnya Diana bisa saja itu bertolak belakang. Ya artinya sekali lagi pada saat itu orang lalu kemudian pingin berkuasa dengan berbagai macam cara, tetapi tidak semata-mata sekali lagi juga hitung-hitungannya adalah mengenai uang itu Diana ya. Oke, ini kayaknya kita lengkap nih. Pak Edi, komisioner dari KPU Kalsel sudah hadir. Oke, Mau Pak Edi? silakan. Kita sudah diskusi banyak, diskusi awal nih Pak Edi, seru gitu. Apa ya, peta politik dan lebih ke apa ya, hasrat-hasrat tadi Pak Saifuddin menjelaskan ketika positioning seseorang akhirnya mencapai keinginannya, kemenangannya. Betul, ya. Ada proses yang ditakutkan orang. Kan sekarang orang dengan kondisi COVID seperti ini dikhawatirkan money politik itu kenceng ya. Walaupun money politik itu ada di setiap proses pilkada gitu ya. Money politik itu menjadi lebih kencang. Orang nahan diri loh Pak untuk promosi secara entah di media, entah di apa, nahan diri banget, tapi katanya ditunggu untuk hari H. Nah, KPU sendiri seperti itu. Itu rumor di luar loh Pak, rumor di luar seperti itu. Memang pertama yang paling penting adalah kesadarannya sama semua pihak tentang pemilihan ini merupakan pesta demokrasi. Dalam pesta demokrasi ada kerangka hukum yang menjadi acuan bagi semua pihak. Kalau misalnya kesadaran hukum ini melekat pada peserta, kepada pemilih, kepada penyelenggara, pada semua pihak, maka footbuying itu sebenarnya tidak akan bisa terjadi. Satu saja misalnya, walaupun tinggi godaan dari peserta
tim kampanye, tetapi pemilihnya sadar dan komit menolak vote buying, maka tidak akan bisa terjadi. Oke, itu bicara dia. Dalam kacamata Pak Edi, kira-kira sekarang Kalsel seperti apa dalam kabupaten kota? Ini idealnya kan begitu. Ketika pemilihnya itu menolak untuk yang seperti kondisi sekarang dengan faktual sekarang, kira-kira seperti apa? Petanya. Makanya kita belum sampai detik ini belum dapat sih. Belum gambaran. Yang secara resmi diputuskan oleh teman-teman Bawaslu ya. Makanya aktivasi pengawasan partisipatif, aktivasi pengawasan secara struktural oleh Bawaslu jadi penting. Tetapi di KPU sendiri, alhamdulillah ya, mulai di KPU provinsi sampai teman-teman PPS, kita belum temukan ada hal-hal yang terkait dengan food buying. Food buying mungkin nanti di ujung ya harus. Ini tugasnya Bawaslu memang. Nah, kalau KPU sendiri persiapan menuju nanti pemilihan tanggal 9 Desember sudah berapa persen dan apa saja yang sudah dilakukan? Termasuk tadi edukasi politiknya ya. Ini tiap hari, tiap saat KPU memaksimalkan edukasi politik ya. Jajaran kita itu melakukan sosialisasi, bahkan setiap aktivitas penyelenggaraan juga rangkaian kita melakukan edukasi politik. Salah satunya adalah kita mengedukasi penyelenggaraan pemilihan ini dengan menerapkan protokol. Itu yang ke depan. Jadi Pak Edi boleh dimajukan sedikit, ininya mic-nya ditarik aja Pak. Nggak apa-apa. Nah, supaya salah satu upaya edukasi KPU. Kemudian memang sekarang kita dalam beberapa tahapan yang beriringan kita selenggarakan. Pertama terkait kampanye, kemudian yang kedua sekarang sedang melakukan proses seleksi anggota KPPS. Anggota KPPS di 13 kabupaten kota yang akan mengisi 9.066 lebih TPS nanti di setiap tingkatan itu. Kita mengajak semua warga untuk partisipasi menjadi penyelenggara di tingkat TPS. Antusiasnya bagus Pak. Sampai detik ini lumayan antusiasnya. Kebetulan kemarin kita telah menyelenggarakan sekolah pintar pemilihan. Para alumni sekolah pintar pemilihan tersebut juga antusias untuk berpartisipasi mendaftar sebagai anggota KPPS. Nah, itu menjadi sarana regenerasi sebenarnya dari sekolah pintar pemilihan yang dibuat. Ada honornya kan Pak ya? Sebagai penyelenggara ya uang kehormatan. Karena di zaman sekarang Pak lagi kondisi begini disuruh jadi relawan susah Pak kalau nggak pakai. Itu biasa Pak, ini pikiran mak-mak. Saya berpihak kepada mereka yang akan, karena begini lini paling depan itu kan mereka gitu ya kan yang menyelenggarakan di KPPS tadi. Di KPPS. Kalau KPU kan tinggal nunggu hasil yang gitu. Betul, makanya garda terdepan dari penyelenggara sebenarnya menentukan mereka siapa yang terpilih nanti ya teman-teman di KPPS. Itu ada kriterianya nggak? Mereka harus bagaimana? Ada syaratnya. Pertama yang jelas mereka berusia minimal 17 tahun ya di Undang-Undang 7 2017. Namun karena kondisi pandemi kita menaikkan sedikit minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun untuk syarat usia. Kemudian mereka tidak boleh ada keterlibatannya sebagai anggota partai politik, tim kampanye. Itu diselidiki betul Pak? Iya, kita langsung melakukan verifikatif, termasuk syarat sehat bebas dari COVID juga. Karena itu nanti di akhir tumbang kan susah ya Pak? Iya, makanya mereka kita harapkan usianya, kemudian tingkat pendidikan. Namun karena banyak elemen unsur merekrut sumber daya manusia, ini memang menantang untuk mencari. Soalnya ini ada dua yang rekrutmen sama, Bawaslu rekrutmen juga. Jadi rebutan. Bawaslu kan satu setiap TPS, tapi kalau KPU 9 orang. 9 orang. Ada 7 untuk KPPS-nya, 2 orang petugas ketertiban. Belum lagi saksi partai. Nah, belum lagi paslon mencari saksinya masing-masing. Honornya lebih besar dari honor paslon loh Pak. Nah, disinilah
kita tadi basis awalnya kesadarannya membangun negara. Membangun negara. Membangun negara. Makanya bukan honor di penyelenggara uang kehormatan. Uang kehormatan. Pak Saifuddin menarik nih, uang kehormatan, dan tadi saya guyon bahwa posisinya harus lebih gede dari karena rentan loh itu. Ya itu ada penyimpangan istilah honor ya. Sebenarnya kan dalam arti ya katakanlah dinotasinya honor itu kan penghargaan gitu. Oh ya, kalau bahasa awalnya. Cuma kalau misalnya honor tuh kesannya apa gitu ya. Ujian juga honor ya. Dari honor ya. Makanya ada istilah honoris causa kan, kehormatan dalam konteks. Tapi begini, pada saat kemudian merubah menjadi konotatif ya, honor itu dikonotasikan dengan uang. Ya tentu memang seperti yang dikatakan oleh Pak Edi tadi kan itu sebagai satu uang lelah lah, uang kehormatan yang dimiliki. Tetapi yang kita harapkan sebenarnya apa yang disampaikan melalui pendidikan katakanlah rumah pintar demokrasi tadi, itu diharapkan mereka nanti juga menjadi generasi demokrasi di Indonesia dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh itu sebenarnya yang menjadi tantangan kita terbesar menurut kita di redaksi di Duta TV ini Diana ya, bagaimana lalu kemudian kita menjadi satu proses penyadaran ke masyarakat, jangan segala sesuatu itu diukur dengan uang. Kalau nggak ada itunya nggak jalan. Ya, termasuk dalam. Tapi susah Pak zaman sekarang. memang begitu kan? Saya setuju dengan Bang Saifuddin tadi. Memang harus dibangun dari kesadaran. Karena negara ini dibangun berdasarkan optimisme, bukan pesimis. Nah, makanya kita yang melanjutkan pembangunan dan kemajuan negara ini, ya masa kita kalah optimis dari para sesepuh, para pejuang yang mendirikan bangsa dan negara ini. Nah, oleh karena itu negara memberikan kehormatan itu sebenarnya bagian dari upaya memberikan motivasi kepada anak bangsanya yang ikut terlibat membangun bangsa dan negara melalui penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Baik, artinya honornya ada lah ya. Ini kalau honor susah Pak, honornya. Nah kalau kita bicara ke KPU, next itu kan pada tanggal 9 ketika pemilihan, ini kan KPU provinsi ini kan sekalsel. Ada titik-titik di mana daerahnya itu agak rawan ya, jauh seperti mungkin Kepulauan di Kota Baru atau mungkin pedalaman di Meratus. Nah ini kan banyak kekhawatiran, suara-suara di daerah yang sulit secara transportasi, sulit secara pencapaian jarak, itu kadang-kadang katanya bagi mereka yang rada ketakutan ini nanti takut dimanipulasi dan sebagainya, itu gimana Pak? Ya memang kita ini suara masyarakat loh. Ya, perlindungan terhadap hak pilih ini sangat penting. Makanya negara membentuk penyelenggara pemilu, tidak hanya KPPS di TPS, tapi ada pengawas TPS sebagai bentuk check and balance terhadap proses yang diselenggarakan oleh teman-teman KPPS. Selain pengawas TPS, bagi semua peserta pasangan calon, mereka membentuk saksi masing-masing, sehingga potensi terjadinya penyelewengan, penyimpangan terhadap hak pilih warga itu sangat sempit dan sedikit. Nah, itu masih pakai manual atau ada di online? pemungutan masih kita melakukan pemungutan suara. Penghitungannya sekarang KPU sudah melakukan simulasi yang namanya e-rekap. Jadi itu mempercepat proses rekapitulasi terhadap hasil hitung suara, kemudian juga memotong mata rantai dari desa, kecamatan, sehingga publik bisa langsung tahu ternyata baru pemungutan ada perkembangan updating dari hasil e-rekap tersebut. Hanya saja kan di beberapa wilayah kita masih terbatas terkait dengan jaringan. Mungkin penerapannya terhadap wilayah-wilayah yang sudah terakses oleh teknologi informatika. Justru itu ketika yang terpencil itu kan menjadi tapi mereka masyarakat pemilihnya nggak terlalu banyak juga ya di daerah situ? Lumayan banyak. Cakupan wilayahnya yang luas. Misalnya di lereng Gunung 1 ada 3-4 penduduk, kemudian di lereng yang satu ada lagi. Tetapi dimanapun warga negara itu ya haknya tetap harus dilayani dan terlindungi tanpa dibedakan. Nah ini menjadi tantangan bagi penyelenggara. Makanya tadi penyelenggara itu sebenarnya bukan kerjaan, tapi pengabdian. Jadi yang nunggu di pusat itu betul-betul harus bisa memastikan keamanan itu suara. Udah kerjanya udah capek nih yang di ujung-ujung gitu. Sebenarnya juga barangkali ya Diana dan Pak Edi kan juga kita harus luruskan ya. Sebenarnya KPU kan membangun
satu sistem dalam konteks penyelenggaraan pemilu ini. Artinya sebagai penyelenggara kan tidak mungkin dikerjakan sepenuhnya oleh KPU dari proses awal, proses pemungutan sampai kemudian penghitungan suara sampai penetapan ya nanti siapa yang menang. Nah, oleh itu kan ada yang disebut dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat termasuk juga partisipasi para kontestan yang sekarang ini baik lewat partai politiknya maupun lewat calonnya yang membuat katakanlah apakah yang istilahnya pengawasan di mereka yang kita sebut dengan saksi dari tahapan-tahapan yang disebut Pak Edi tadi sampai itu ke tingkat kabupaten sampai ke proses perhitungan selanjutnya. Sesungguhnya jangan diartikan nanti pada saat yang namanya saksi itu berhenti pada saat pemungutan suara saja. Ya kan juga sampai dikawal sampai akhir ya. Mengawal sampai akhir lalu kemudian tingkat katakanlah kredibilitas dan hasilnya pun nanti juga diharapkan maksimal ya dalam tanda petik yang menekan angka kecurangan dalam ke satu batas yang paling minimal mungkin yang tidak mengganggu dalam kualitas demokrasi di kita. Menghilangkan 100% barangkali tidak mampu ya. Tapi minimal upayanya ke sana. Oke, hasil coklit itu totally pemilih yang memang terdaftar untuk bisa melakukan pemilihan di Kalsel itu berapa, Pak? Sekarang masih proses penetapan, masih di tingkat kabupaten kota. Besok KPU provinsi baru melakukan rekapitulasi hasil dari penetapan di tiap kabupaten kota dari data pemilih kita. Memang yang menjadi sangat penting itu terkait dengan kesadaran pemilih dalam mengawal pemilihan ini tidak hanya dilekatkan pada penyelenggara sebenarnya, termasuk pada peserta melalui saksinya. Setelah proses menyaksikan di TPS, jangan berhenti pada TPS saja. Kawal sampai pada jenjang terakhir. Prosesnya gimana mengawalnya? Di setiap aktivitas penyelenggara ya disaksikan terus, melekat di prosesi itu, sehingga termasuk ketika ada irekap itu ya. Iya, termasuk ada irekap, sehingga hasilnya mendapatkan legitimasi politik yang kuat. Yang kedua, mencegah terjadinya electoral fraud. Nah, ini kan yang kita harapkan, karena faktor pertama dari kehidupan sebenarnya faktor lapangan tengah. Nah, kalau perut ini keroncong kan biasanya itu makanya tadi saya nanya dari awal saya sudah bertanya ya. Tetapi kan ini melalui pemilu tengah ini ya susah itu. Melalui pemilu dan pilkada yang demokratis yang tanpa terjadinya kecurangan, ini bisa menghadirkan pemimpin politik yang meningkatkan kesejahteraan. Sebetulnya faktornya apa saja sih seseorang kredibilitas atau terpilih itu kan tadi akuntabilitas dari pemilih itu juga menjadi penting. Tadi proses juga menjadi penting. Tapi kayaknya nggak bisa dirangkul dua-duanya kadang-kadang. Salah satu. Ada quorum nggak kalau soal jumlah pemilih aktif yang kalau ini berarti kredibilitasnya oke kalau sekian persen gitu. Kita yang terukur dalam hasil penghitungan suara adalah dari misalnya pengguna daftar pemilih ada 1 juta. Dari 1 juta ini menggunakan hak pilih ternyata cuma 800.000. Dari 800.000 ini ternyata yang suara sahnya hanya 700.000. Nah, hanya di situ kita melihat pertama indikator dia secara kualitatif dia menggunakan haknya secara tepat. Tetapi bagaimana kita bisa mengukur terkait dengan terjadinya kecurangan pemilih yang ada transaksional menggunakan hak pilih? Itu memang basisnya berdasarkan data laporan ataupun temuan dari Bawaslu atau laporan dari masyarakat. Nah, makanya proses pengawalan terhadap pemilu yang demokratis dan berintegritas ini bagi semua pihak penting untuk berpartisipasi sebenarnya. Tapi dengan adanya check and balance, baik yang dilakukan oleh Bawaslu maupun oleh saksi atau pemantau, ini sedikit menunjang, bahkan potensi terjadinya kecurangan itu sangat tipis. Nah, apalagi di Kalsel, saya bilang harusnya dulu. Ya memang, tapi kita lihat di pemilu 2019 ya, di Kalsel sejarah pelanggaran itu menurun drastis dibanding. Artinya masyarakatnya sudah lebih aware di situ. Aware. Pertama ada kesadaran dari semua pihak. Yang kedua, kalau kita lihat pelanggaran penyelenggara misalnya yang dietikan di DKPP, hampir tidak ada yang kena pelanggaran etik.
Semua bagus saja ya? Ya, kecuali yang catatan-catatan di luar dari sebagai aktivitas tahapannya, mungkin itu menyangkut personal. Ya. Jadi kalau bicara kualitas dari seorang pemimpin ketika terpilih, itu kualitas dengan legitimate itu bisa jadi berbeda ya. Kan kalau kualitas tuh pemilihnya harus yang ya paling tidak mendekat di atas 80% lah gitu lah. Kalau legitimate kan mau dia terpilih dengan 50% pemilihnya, atau pokoknya angkanya lebih besar dari lawannya kan dia menang kan ya? Mestinya paralel ya. Tapi faktualnya kan begitu gitu ya. Legitimasi itu kan memang artinya gini, mendapat kepercayaan terbesar dari masyarakat. Jadi konteks demokrasi itu memang ya siapa yang memperoleh terbesar, tapi berapa ukuran terbesar itu sebenarnya menyangkut tentang keberhasilan pemilu. Artinya begini. Berarti kualitas dari bagaimana KPU kan ada bisa dilihat dari sisi kuantitas, keberhasilan kuantitas dilihat dari jumlah pemilih yang datang ke TPS. Lalu kemudian dilihat lagi berapa yang tepat mencoblosnya, ya kan yang dicontohkan oleh Pak Edi tadi. Nah, lalu kemudian dari itu siapa yang terbanyak di situ. Nah, yang menjadi persoalan di kita, kalau kita bicara soal legitimasi, maka kita bicara kepada dua hal. Legitimasi formal dan legitimasi substansial di situ. Kalau kita bicara tataran-tataran formal, tentu orang merujuk kepada suara yang terbanyak. Berapapun persentase dari pemilih yang masuk. Tapi kalau bicara soal legitimasi substansial, itu belum tentu memang ya di dalam konteks yang seperti itu. Karena kualitas para pemilih kita ini sangat beragam di dalam konteks yang seperti itu. Termasuk kalau kita bicara yang substansial ini adalah bicara tentang dipengaruhi oleh apa orang memilih seseorang itu. Nah, tentu seperti yang di dalam rumah demokrasi yang dibangun oleh KPU Kalimantan Selatan, dia memang diinginkan adalah pemilih-pemilih yang cerdas di dalam konteks yang seperti itu. Artinya gini, pemimpin yang terbaik di mereka itu adalah dari satu proses yang baik memang yang harus dilakukan untuk itu. Dari pemilihnya dan caranya. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita bicara pelanggaran ya Pak Edi dan Diana, yang jadi persoalan di kita itu sedikit banyak pelanggaran itu sebenarnya juga tergantung regulasi yang diatur oleh KPU. Ya gini, perbuatan-perbuatan apa saja yang disebut dengan pelanggaran, makin detail, makin kecil yang diidentikan pelanggaran itu kemungkinan bisa saja makin besar, bukan jumlah pelanggarannya. Ya, satu contoh yang sering kita diskusikan gitu ya di Diana, seperti yang kita diskusikan di redaksi, ini masa pandemi. Ya, apakah lalu kemudian membawa sembako itu sesuatu yang dilarang? Ya kan, dalam konteks yang seperti ini kan, ini tidak normal ini, ya kan. Orang mau nyumbang gitu ya. Kebiasaan masyarakat kita kalau kita datang tidak membawa oleh-oleh ke mereka, ya. Nah, ini seberapa kalau ukurannya 60.000 juga menjadi relatif. Nah, yang kita disebut dengan peraga kampanye itu ya. Tapi kalau nomor piro wani piro gimana? Nah, kalau itu udah kalau itu kan begitu. Ya, kalau itu kan sudah ya itu yang sudah mengarah kepada pelanggaran. Tapi di kita juga menunjukkan kalau kita sekedar mampir di warung membayarkan atau memberi sesuatu yang nilainya kecil, apakah itu juga pelanggaran ya konteks itu? Ini yang perlu diskusi sebenarnya. Kalau harusnya ada Bawaslu di sini. Nanti di season lain ada Bawaslu. Memang kalau kita lihat pada electoral proses itu, kita bisa meninjaunya pada 3 hal penting. Yang pertama, di aspek yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Nah, prosedur dari A sampai Z-nya sudah sesuai aturan atau belum. Kemudian di aspek pemilih. Nah, pemilih ini karena memilih itu merupakan hak, kadang-kadang tergoda dengan rayuan tadi. Jadi haknya ditawarkan tadi ya. Nomor piro itu di luar kendali KPU, tapi memang harus ada kesadaran pemilih. Nah, tidak hanya pemilih, tetapi juga pada pasangan calon, kepada partai politik, tim kampanye. Jika kita berkomitmen menghadirkan pemimpin yang nanti menyelenggarakan pemerintahan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka sejak prosesnya harus dicegah dini proses-proses demikian, sehingga siapapun bertarung secara berimbang, secara fair, sehingga masyarakat bisa melihat secara teliti terkait mana sih yang layak menjadi pemimpin. Tetapi kan ini faktor seseorang berikan pilihan juga,
ini faktor bisa dipengaruhi oleh ekonomi, bisa dipengaruhi sumber daya manusia. Makanya dari tadi pertanyaan-pertanyaan saya adalah bicara dalam tataran tidak hanya idealisme tetapi realitas masyarakat kita seperti ini. Kalau kita kembali bicara soal realitas dari KPU dan Pak Edi dan tim itu melihat hal krusial apa di dalam proses pilkada serentak ini yang ada di Kalsel yang harus betul-betul diawasi atau harus betul menjadi perhatian KPU, dan apa yang dilakukan untuk mengatasi itu? Pertama, kami peningkatan pemahamannya tentang kepemiluan. Bahwa hak yang digunakan itu jangan direndahkan dengan tadi ya, dengan sembako, dengan nomor biro. Saya tuh yang kalimat nomor biro wani biro itu loh banyak yang karena haknya itu merupakan hak konstitusional. Terlalu rendah dengan nilai secangkir kopi atau sekilo gula atau sekarung beras itu enggak berimbang, tidak sebanding, karena satu suara yang diberikan oleh pemilih menentukan nasibnya 5 tahun dalam pemerintahan. Nah, oleh karena itu kita membangunkan kesadaran pemilih terkait dengan pentingnya menggunakan hak pilih secara demokratis. Dia harus merdeka dari godaan-godaan itu. Oke, Pak, ini menjadi menarik, merdeka dari godaan itu, dan ada kondisi realitas, ada kondisi tadi bahwa pemilu ini harus kredibel dengan cara-cara yang elegan gitu untuk baik penyelenggara maupun pemilihnya. Sisi lain ada realitas, sekali lagi saya sampaikan ada realita. Ada juga kalimat-kalimat pesimistis dari masyarakat pemilih yang mengatakan bahwa Anda kalau sudah jadi juga lupa sama saya. Mumpung ada di hadapan. Itu faktual dan itu real sekali. Pandangan KPU seperti apa Anda pemilih? Makanya di sini pada aspek kesadaran dibangun oleh KPU dan penyelenggara. Tetapi dalam negara ini kan dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU, ada pemerintah daerah. Misalnya kondisi pandemi, bagaimana peran pemerintah menyuplai kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi? Kan kalau lagi masa begini semuanya cuti, semua berhenti katanya Pak. Jadi nungguin dari paslon nih. Nggak benar nggak begitu, nggak benar cara begitu. Yang benar itu kan bagaimana melihat pada aspek fungsi masing-masing kelembagaan. Kalau semuanya negara ini dibebankan pada KPU, bagaimana kalau elemen yang lain dibubarkan dan masuk? Protes Pak, gimana pandangan dewan redaksi? Kita sederhanakan ya, Diana dan Pak Edi. Kalau kita mampir di pinggir jalan, berjejerlah para pedagang buah. Dari jejeran itu ada puluhan atau bahkan lebih ya. Tapi pertanyaannya, kenapa orang bisa mampir ke satu pedagang buah? Nah, kan yang jadi persoalan di kita tuh cara pikir mereka, kenapa kok yang di antara puluhan pedagang buah tuh di situ dia membeli. Itu berarti kan bisa kita ya katakanlah breakdown beberapa faktor yang mempengaruhi orang ya kenapa dia membeli buah di situ. Bisa karena pedagang buahnya yang ramah tamah, bisa jujur, buahnya yang dijual kualitasnya baik, atau yang jual buah bisa memuji orang yang pembelinya ini, gitu. Brandingnya kan? Juga ya. Sama sih sebenarnya seperti pemilu ini. Dari sekian calon, kenapa orang memilih itu? Ya, dalam beberapa kajian yang kita lakukan ya dalam konteks seperti itu, kalau itu karena kekerabatan itu mungkin kecil jumlahnya, karena pertemanan itu juga kecil. Yang banyak kan masih yang kisah kita yang ya dalam tanda petik yang swing voter itu. Swing voter itu kan jumlahnya banyak. Nah, bagaimana cara mengajak mereka itu untuk ke kita memilih kita? Nah, oleh karena itulah disinilah yang kita perlukan istilahnya tadi, apakah kita ingin melakukan satu program yang sebenarnya mereka bukan diajak karena sembako, bukan diajak karena uang, tetapi betul-betul diajak dalam satu proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang dianggap terbaik. Tapi istilah terbaik ini juga menjadi relatif. Terbaik bagi Anda belum tentu juga terbaik bagi saya dalam konteks yang seperti itulah. Maka disitulah kemudian mereka berjuang ya untuk meyakinkan para pemilih ini, mereka lah orang yang dekat dengan rakyat, mereka lah yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat untuk itu. Dan yang kemudian real pada saat melakukan pendekatan itu, saya tidak sebutkan money politik, tapi ada ongkos yang mereka bayar untuk sesuatu itu. Yang dianggap wajar dalam konteks yang seperti itu. Nah, maka itulah yang mungkin di kita perlu membreakdown lebih jelas lagi ya, agar ada guiding di kita bahwa ini loh yang harus kita print,
ini loh yang masih batas yang masih kita anggap bisa ditolerir ya di dalam konteks-konteks yang seperti itu. Kalau mengharapkan datang ke tukang buah hanya minta buah tanpa membayar, tanpa ada keuntungan, nggak akan dikasih. Nggak ada dikasih buahnya ya. Tentu kalau ya ini yang jadi persoalan di kita di dalam konteks yang seperti itu. Tapi sekali lagi kita setuju juga bahwa jangan sampai pertimbangan orang memilih itu ya karena hanya membayarnya lebih besar gitu lah. Lebih besar gitu ya. PKPU sendiri kan juga mengeluarkan aturan ya dengan ada kondisi memperbolehkan A, memperbolehkan B, memperbolehkan C. Apa ada yang berubahkah dari yang sebelum-sebelumnya dengan yang kondisi sekarang? Prosedurnya, kita selenggarakan dengan protokol COVID ya. Nah, protokol COVID kan membatasi semua orang untuk berkerumun, membatasi untuk melakukan berkerumun tadi dan menggunakan segala ketentuan-ketentuan terkait dengan protokol COVID. Tetapi terkait substansi demokrasinya tetap sama. Memang pemilu demokratis dengan metode pemilihan langsung oleh rakyat, pemimpin politik yang terpilih itu adalah gambaran citra dari kualitas pemilihnya. Makanya pada akhirnya seperti itu ya. Ya akhirnya demikian, memang mau dan tidak mau berdasarkan kehendak rakyat kan, dia yang berkuasa menentukan yang terpilih. Nah, ekspektasi kita bersama adalah bukan pemimpin yang terpilih itu adalah kausalitasnya, akibatnya. Nah, proses ini adalah instrumennya, tetapi yang pokoknya adalah kualitas masyarakatnya. Nah, membangun kualitas sumber daya manusia masyarakat kita itu harus bahu-membahu dari semua dimensi pelayanan. Nah, mungkin dalam pemilu penguatan demokrasi oleh KPU dan Bawaslu, tetapi dalam pembangunan politik ada peran pemerintah daerah, pembangunan ekonomi untuk mencegah terjadinya krisis yang kesejahteraan, krisis bagian tengah dari tadi ada lembaga-lembaga lain. Nah, ini memang harus ada satu kesinambungan dari semua elemen. Nah, kunci pentingnya kita mau arahkan kemana bangsa dan negara kita, ekspektasinya. Pasti ini adalah sebuah proses, proses di tengah ketidaknormalan. Ini kan memang tidak normal kondisinya COVID, tidak normal masa kepemimpinannya hanya 3 tahun something ya. Tapi dalam dunia sosial itu perubahan itu suatu keniscayaan. Dan pandemi ini sebenarnya mengajak kita untuk berubah. Baik. Nah, ini ketika pandemi mengajak kita untuk berubah, kualitas masyarakat pemilih itu menjadi penting untuk legitimasi. Persoalannya adalah ketika mereka harus mengenali calon dengan proses sekarang ada protokol kesehatan, ada pembatasan, artinya kan tidak seperti dulu. Media juga agak kurang saya lihat. Nah, itu yang kita protes tuh itu ya. Yang punya media. Nah, satu sisi kita lihat mereka main semua di sosial media. Sosial media adalah wilayah walaupun ada undang-undang ITE jauh lebih bebas. Ya jauh lebih bebas daripada aturan-aturan media mainstream tentunya. Nah, ini KPU gimana nih mengaturnya agar masyarakat pemilih juga lebih kenal dengan tidak semua orang boleh lebih bebas nggak media mainstream kita? Prinsip dasarnya sebenarnya KPU itu melaksanakan undang-undang. Nah, aturan teknis yang dibuat oleh KPU itu kan tidak boleh lari dari kerangka hukum yang diatur dalam undang-undang. Nah, kalau misalnya undang-undangnya mengatur sudah porsinya 70%, sekian aktivitasnya, nggak bisa ditambah 80% oleh KPU. Nah, ini kan yang kita coba. Contoh kasus misalnya pada pemilu kemarin. Kita membatasi mantan napi koruptor untuk calon. Itu kan dihajar habis-habisan oleh masyarakat sendiri. Nah, padahal idealitasnya bagaimana kita memberikan efek jerah terhadap para koruptor. Kualitas dari proses itu juga sehingga para yang pelaku-pelaku ini tidak melakukan kejahatan berulang-ulang. Nah, ini memang sebuah demokrasi itu kan berdasar dari nilai masyarakat sendiri. Masyarakatnya ini maunya seperti apa sih? Baru bisa kita formulasikan dengan pas. Nah, ekspektasi tadi memang harus dibangun dari semua pihak, termasuk bagaimana kita melihat kondisi pandemi ini dengan perubahan-perubahan instrumen kerja. Instrumen kerja, ya mungkin media massa boleh memberitakan, itu kan tidak ada ketentuan
larangan sepanjang berimbang. Tetapi kalau untuk iklannya memang ada batas waktu yang ditentukan. Difasilitasinya ya. Ada difasilitasi sama KPU. Ada difasilitasi KPU nanti untuk media massa cetak dan media massa elektronik. Kalau yang disebut dengan ini proses pengenalan itu kan ada yang difasilitasi KPU, ada yang dilakukan oleh para paslonnya sendiri, dan secara persentase pasti lebih besar oleh si paslonnya sendiri. Atau bagaimana? Karena kan kondisinya begini, mereka juga punya kepentingan untuk bisa dekat dengan, bisa diketahui lah secara fisik. Kalau kita bicara kualitas kan berarti visi misi yang harus diketahui oleh mereka. Nah gitu seperti apa? Ini pertama kan kita mencoba kompetisi pemilu ini dilakukan secara fair kan, secara setara dan adil. Kalau apa? Guidance-nya apa? Guidance-nya termasuk di prosesi fasilitasi. Kenapa muncul fasilitasi iklan misalnya? Agar paslon yang kuat sekali secara ekonomi nggak bisa main. Ya tidak mendominasi terhadap sumber daya dan infrastruktur yang tersedia. Sehingga semua paslon itu setara dalam menggunakan akses-akses yang tersedia. Makanya ada fasilitasi dan ada pembatasan. Kemudian juga memang ini harus dibangun. Kalau misalnya fasilitasi, kenapa nggak difasilitasi full? Nah ini memang dari undang-undangnya harus kita bangun bersama, sehingga dari awal mulai tahapan kampanye sampai akhir itu harusnya diselenggarakan KPU semua. KPU gitu. Semua, tapi negara harus bersedia anggarannya. Kan gitu kan. Jadi atau dipungut aja dari peserta pemilu anggarannya. Jadi dari peserta pemilu dikolek oleh KPU gitu ya. Toh juga mereka juga jalan sendiri juga gitu faktanya. Kan kita cegah kan, termasuk food buying itu kalau yang diterima masyarakat kecil yang receh-receh itu sedikit. Tetapi dalam proses-proses sebelumnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok oknum misalnya itu jauh lebih besar daripada yang diterima. KPU juga tahu sebenarnya. Makanya KPU membatasi. Tapi faktualnya itu tidak bisa hilang, Pak. Fungsinya sekarang kan ada pelibatan KPK dalam proses dana kampanye. Pelibatan jadi itu dipantaunya dari kita pantau seluruh dana kampanye yang digunakan oleh paslon itu dilaporkan, rekeningnya dilaporkan. Kalau yang tidak terlaporkan, rekeningnya. Rekeningnya kan itu kan transaksi keuangan itu terdeteksi. Nah, makanya nanti fungsi lembaga-lembaga hukum lainnya melakukan pemantauan. Betul-betul harus sinergi semua kalau begitu. Betul, sinergi. Karena ini menentukan pemimpin politik kan, yang akan menentukan nasib kesejahteraan kita semua. Baik. Kalau kita bicara bagaimana para paslon ini bisa menyampaikan, yang difasilitasi KPU bisa menyampaikan dirinya bahwa layak untuk dipilih, itu tahapan promosi dalam tanda kutip yang difasilitasi KPU apa saja? Nanti ada 4 metode. Yang pertama dalam bentuk alat peraga kampanye. Itu bentuknya apa? Baliho gitu? Baliho, spanduk. Itu ada H- berapa? Itu sudah berlangsung. Sudah jalan. Berarti yang di pinggir-pinggir itu ada juga yang fasilitas KPU? Ada difasilitasi KPU provinsi. Yang di KPU provinsi dalam proses pencetakan. Tapi yang KPU kabupaten kota sudah ada yang dipasang, sudah ada yang diserahkan. Itu ada yang sinergi bareng gitu dengan yang satu paket gitu. Pemasangannya oleh mereka sendiri. Tetapi fasilitasi oleh KPU pencetakannya. Nah itu di APK. Kemudian bahan kampanye. Bahan kampanye ini dalam bentuk poster, ada dalam bentuk pamflet, ada flyer. Nah itu difasilitasi oleh KPU. Kemudian metode ketiga adalah debat publik. Nah debat publik ini itu maksimal 3 kali debat. Dan ini akan diselenggarakan? Akan diselenggarakan. Nah kemudian yang keempat adalah fasilitasi iklan media massa cetak dan elektronik. Nah ada 4 itu. Itu yang sudah disiapkan? Yang difasilitasi oleh KPU. Nah itu. Di luar itu kreativitas masing-masing. Tapi mereka boleh menambah. Boleh menambah untuk berapa APK. Persen dari situ? Kalau untuk APK kan jumlah dan ukurannya ditentukan. Ditentukan. Ada batasan berapa persen. Kemudian bahan kampanye juga dibatasi. Kita fasilitasi itu kan basisnya berdasarkan jumlah kepala keluarga se-Kalimantan Selatan. Jadi kita bisa pastikan semua bahan kampanye itu terdistribusi dari rumah ke rumah. Jadi informasi itu sampai. Berarti kalau dari rumah ke rumah artinya
global dua paslon ini kalau dua paslon. Semua paslon itu masing-masing berimbang jumlahnya sama. Kalau misalnya difasilitasi oleh KPU ditambah oleh masing-masing paslon, itu bisa dipastikan semua terdistribusi. Kalau ditambah dengan masing-masing paslon itu diukur nggak berapa banyaknya yang dari masing-masing paslon? Ada jumlah harus maksimal, sama ya? Ada jumlah maksimal dan dilaporkan pada KPU ketika melakukan penambahan. Nah ini kan menciptakan keberimbangan tadi, keadilan dalam proses kompetisi. Nah, tetapi memang yang perlu kita dorong sebenarnya terkait dengan bagaimana pemungutan dan hitungan suara nanti. Nanti ujungnya ya. Iya, ujungnya di situ. Ini menarik fenomena promosi nih, Pak. Ini kita bicara Kalsel. Saya nggak boleh nanya sama KPU karena pasti nggak boleh jawab. Kalau di kita lihat di baliho ini kan Kalsel ini agak lucu. Partai pendukung yang di provinsi itu belum tentu sama loh dengan kabupaten kota. Nah dengan itu, jadi ada baliho-balihonya juga jadi pecah-pecah kan. Harusnya kan supaya murah jadi satu ya di sate gitu loh kan. Fenomena seperti itu gimana? Ya, pertama itu realitas demokrasi di kita dulu ya. Rame loh, di provinsinya siapa, di kotanya siapa, di kabupatennya siapa. Artinya mereka berbeda menjagokan atau mencalonkan kepala daerah di tingkat kabupaten kota dan di provinsi, atau bukan nanti pemilihan presiden juga itu memungkinkan dalam konteks, karena dalam bicara figur kan mereka tentu figur mana yang ingin mereka dorong untuk itu. Jadi mesti tidak harus sama di dalam konteks yang seperti itu. Artinya wajar saja kalau ada perbedaan itu. Yang kedua di dalam konteks bagaimana mereka sosialisasi, ini memang juga menghindarkan yang kita sebut dengan paket-paket. Jadi ada bagusnya. Ya, kalau dulu kan kalau sama paketan paketnya susah gitu ya. Kan? Milih aku jangan milih ini. Ya, ada ini bicara lapangan loh Pak, kita bicara lapangan. Positifnya yang seperti itu. Sehingga itu juga mempunyai nilai positif sih, sesungguhnya ada perbedaan-perbedaan yang seperti itu. Dan yang sesungguhnya menurut kita di redaksi, Diana, bahwa tanggung jawab partai politik juga mestinya sangat besar ya untuk menciptakan satu pemilu yang dalam tanda petik berkualitas dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Karena juga walaupun tidak disebutkan secara vulgar oleh Faidi, proses demokrasi kita diawali dengan proses pencalonan oleh partai politik, itu juga selama ini juga kan istilah kita disoroti juga memakan biaya yang barangkali bisa saja lebih besar daripada bahasa biaya pinggirannya ada maharnya sendiri, katanya, bener nggak tuh? Kita nggak tahu juga ya. Harus tetap juga menjadi tantangan kita diluruskan. Pada saat bicara kemudian dalam tatanan-tatanan pemilih, keadilan yang ingin dibangun oleh penyelenggara pemilu melewat peraturan perundang-undang kita memang mencoba mencari titik keseimbangan di tengah itu agar semua punya kesempatan yang sama, sesuai kesempatan yang seimbang. Nah ini kan sebenarnya konsep yang ideal. Dalam satu sisi juga kita sebenarnya ingin keseimbangan yang dinamis. Keseimbangan yang dinamis itu sebenarnya juga melihat satu kondisi objektif kita. Ya, salah satu contoh kondisi objektif itu umpamanya saja kondisi di masa pandemik. Banyak regulasi itu berubah ya, dalam tanda petik cara mereka kampanye. Tapi bagaimana kemudian istilah dalam tanda petik menerjemahkan yang kita sebut dengan mahar politik, money politik di dalam konteks yang seperti ini juga tetap diperketat, termasuk yang kita sebutkan tadi juga peran media ya untuk mengawasi, bukan saja mengawasi tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mensosialisasikan ya tentang kualitas di mereka, karena ada keterbatasan tidak bisa melakukan tatap muka yang kampanye akbar seperti yang dulu. Tapi ini juga positif, kreativitas juga muncul di mereka ya untuk itu, walaupun tidak di media mainstream, tetapi mereka juga di media sosial dan sekaligus juga tatap muka secara virtual juga dikembangkan di mereka. Sayangnya memang kita infrastruktur digital kan belum begitu merata kalau sudah sampai ke ujung-ujung tadi ya, yang di seberang-seberang pulau, di lereng-lereng gunung kan agak repot juga. Jadi kita memahami sesungguhnya ya satu keadilan, fairness yang ingin dibangun melalui regulasi itu dalam bahasa-bahasa normatif yang memang seperti itu. Ya itu persoalannya Diana, katakanlah aturan, regulasi, hukum itu tidak pandang bulu, tapi kenyataannya bulu kita ini lain-lain. Nah ketika bicara bulu kita lain-lain, ini tapi agak ini juga. Jadi saya tergelitik juga menurut saya itu gosip-gosip pinggiran bahwa kalau bebannya partainya banyak, bebannya juga besar. Itu di KPU disoroti nggak sih seperti itu? Tadi walaupun misalnya bulunya lain-lain, tapi memiliki hak yang sama sebenarnya. Haknya ya, bicara hatinya beda gitu loh. Bulunya lain-lain, malah bagus. Nah itulah keindahan dalam berdemokrasi sebenarnya. Kalau misalnya satu warna kan
nggak menarik. Tapi kalau warna-warni, itulah keindahan seperti taman bunga kan. Kalau hanya satu mawar saja, tidak ada bunga yang lain, maka taman bunga itu monoton. Nah, tapi Duri kalau aja gitu ya. Iya, kalau semuanya ada, jadi indah. Jadi indah. indah. Nah, Tapi kelemahannya jadi bingung gitu ya. Oke. Nah itu tadi soal ini di obrolan menit-menit terakhir ya, soal bahwa partai itu kan menjadi bagian dari mana proses politik kita, tetapi itu juga katanya partai akhirnya terlalu banyak dukungan jadi beban juga. Itu sebenarnya gimana sih KPU melihat ini? Nggak sih, ada aturan nggak? Pertama, semua partai politik kan memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung. Kemudian yang dibatasi itu kan batasan minimal pendukungnya parpol ini berapa kursi, tidak ada batas maksimal. Nah memang perlu dipikirkan masa mendatang bagaimana ada batasan minimal atau batasan maksimal partai politik dalam mengusul pasangan calon. Nah sehingga potensi-potensi terkait dengan hadirnya paslon tidak terjadi paslon tunggal misalnya. Nah, tapi alhamdulillah di Kalsel kan tidak terjadi demikian kan. Bahkan partisipasi pencalonannya sangat tinggi. Misalnya lihat Banjarmasin, Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, Banjarbaru. Ya, bahkan ada independen juga masuk ya. Banyak. Ruang-ruang itu disediakan oleh KPU, baik yang diusulkan oleh parpol maupun melalui perseorangan. Proses deal paslon dengan kependukungan partai itu diatur oleh KPU. Diatur dalam undang-undang, kemudian secara teknisnya oleh mereka sendiri. KPU. Nah, memang kenapa harus dukungan dari pemilih dengan melampirkan fotokopi KTP? Karena mereka nggak punya kendaraan selain dari dukungan itu. Kalau parpol, kok beda misalnya? Parpol tinggal langsung mendaftar. Parpol juga kan membentuk dirinya melalui proses yang berat. Sama sebenarnya, hanya saja yang satu punya kendaraan yang telah terbentuk di pemilu sebelumnya, yang satu ini berdasarkan dukungan dari personal setiap warga negara. Oke, baik. Di menit-menit terakhir, Pak Edi, kalau kita melihat di proses ini, tadi spesial lah ya, spesial pilkada kita di kondisi spesial, walaupun tadi kata Pak Edi ini adalah sebuah perubahan, sebuah hal yang menarik. Nah, apa yang ingin Pak Edi sampaikan kepada masyarakat pemilih? Dan juga tentunya hal-hal yang penting apa yang ingin diingatkan kepada masyarakat pemilih? Ya, mematuhi protokol COVID itu adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini. Kemudian partisipasi dengan berbagai instrumen secara demokratis itu menunjang hadirnya pilkada yang demokratis. Peran semua pihak untuk berpartisipasi ini membangun kualitas pilkada kita di 2019. Apapun tantangan, disinilah kita diajak untuk berinovasi, diajak kita untuk membangun kreativitas bagaimana menghadapi tantangan-tantangan. Karena setiap tantangan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak hidup di masa lalu, tapi bagaimana kita hidup untuk masa mendatang. Oke, baik Pak Edi, Pak Saifuddin. Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Edi tadi ya, memang KPU kan sebagai satu penyelenggara pilkada di kita ya udah berpegang kepada regulasi atau aturan di mereka. Dalam konteks itulah sesungguhnya regulasi ini kan ditetapkan secara nasional. Oleh karena itu juga mesti harus dilihat karakteristik kita di daerah kita. Karena kearifan orang Banua tentu berbeda dengan kearifan orang Jakarta umpamanya salah satu contoh. Sehingga yang mesti dibangun juga bagaimana kemudian menciptakan pemilu berdasarkan kearifan-kearifan lokal di kita. Oleh karena itu membangun kearifan lokal dalam konteks pemilu berkualitas, melahirkan pemimpin yang berkualitas, itu juga mesti harus diserahkan dengan kondisi kearifan lokal yang ada di kita. Nah, dalam konteks yang seperti inilah maka KPU dan Bawaslu juga harus bisa mencerminkan apa yang menjadi kearifan lokal itu, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, kita setuju di dalam konteks bahwa yang terpenting itu keselamatan. Oleh karena itu protokol COVID-19 menjadi utama sekarang untuk itu. Yang kedua, ingat bahwa pemilu ini ya sekedar dalam tanda petik instrumen ya untuk melahirkan pemimpin daerah kita. Jadi dia bukan segala-galanya.
ya untuk itu, sehingga kita tidak perlu yang istilah kita bercakut, berkelahi dan sebagainya ya di dalam konteks yang seperti itu. Anggap satu permainan dalam tanda petik, bukan permainan yang tidak serius fair yang fair untuk itu. Ya ada wasit menilai Fred, ya udah nggak apa-apa di Fred aja, tetapi kemudian berjalanlah permainan yang cantik, yang kemudian bisa melahirkan pemimpin yang lahir dari pemilu di masa pandemi ini. Oke, kita berharap semua bahwa apa yang tadi ideal yang sudah dikatakan oleh kedua narasumber kita ini, saya menyampaikan hal-hal yang realita yang sakit-sakit, tapi itulah fakta. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan menjadikan pemilu kita atau pilkada kita itu pilkada yang berkualitas. Amin. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Saifuddin. Oke, baik SG, teman SG, kita tadi sudah ngobrol dengan KPU, kita juga berharap mudah-mudahan semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Pemimpinnya yang terpilih yang kredibel, yang legitimate, dan masyarakatnya itu menjadi masyarakat pemilih yang luar biasa. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.